Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya WBR Channel. Dan untuk rekan-rekan, terima kasih sudah studi kiranya menonton video saya, menonton channel saya. Dan terima kasih juga bagi terkhusus yang sudah subscribe, like, dan komen. Video kali ini sengaja saya buat tentang bagaimana cara membuat alat penetas telur murai batu sederhana yang kita buat simple, tidak begitu makan banyak biaya, namun kegunaannya sangat berharga bagi yang memang ada kendala dalam hal itu. Adapun video ini saya buat karena ada teman kita, salah satu teman subscriber kita mempunyai masalah tentang indukan yang suka membuang indilan di saat menetas. Jadi sia-sia dia mengeram dibuang, sia-sia dia mengeram dibuang, kan mengeram netas dibuang. Itu teman kita Wahyu Setio. Nah, itu fungsinya kenapa alat itu dibuat, kan gitu. Pertama, kenapa alat itu dibuat? Ada masalah dengan indukan yang suka membuang telur. Jadi dia nelur, kita sikit, kita lihat atau apa, terganggu sedikit dibuang telurnya. Atau memang udah karakter. Kedua, indukan tidak membuang telur, tapi membuang indilan. Dia jahat. Udah dirami selama 11 hari mengeram atau sampai maksimal 14 hari mengeram, ternyata udah netas, anaknya dibuang, kan sia-sia. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kenapa alat ini dibuat? Karena mau ngejar target. Indukan nggak ada bermasalah, tapi orangnya yang mau cepat produksi. Jadi setiap menghasilkan telur, indukan sudah menghasilkan telur, udah kawin, udah dibuahin, menghasilkan telur, langsung diambil telurnya. Misalnya 3, langsung diambil 3-3-nya, langsung dieramkan di penetasan. Dan indukannya disuruh kawin lagi, bertelur lagi. Nah, itu namanya kejar target. Itulah gunanya penetas telur ini dibuat. Adapun jika indukan yang suka membuang telur, itu artinya setelah dia menelur, kita nggak harus tunggu lama-lama. Setelah dia menelur, misalnya sudah mulai mengeram, hari pertama udah misalnya ada 3 nih telurnya, dia udah ngeram, ya ambil saja telurnya. Nah, kita tetaskan melalui inkubator. Jadi ya diambil langsung, kita tetaskan di penetasan. Itu solusinya untuk yang pertama. Untuk yang kedua, jika burungnya mau mengeram sampai 11 hari atau maksimal 14 hari dan dia menetas, kalau yang case ini sih agak lumayan nggak merepotkan, karena dia mau mengeram, tinggal setelah menetas dia membuang anaknya. Jadi gitu ya teman-teman solusinya ke Mas Wahyu. Jadi kalau yang punya Mas Wahyu ini suka membuang anakan, setelah menetas itu membuang anakan, ya saya anjurkan di saat sudah netas pertama diambil anaknya, kemudian telurnya juga diambil, dipindahkanlah ke inkubator yang akan kita buat, yang sudah dibuat tadi. Atau ini ada caranya lagi. Misal hari ke-11 tinggal waktunya menetas nih, ya kan? Masih takut juga nih, masih takut nanti udah waktunya menetas kita nggak terpantau, rupanya menetas dibuang. Nah, jadi sebelum menetas bisa kita ambil 3-3-nya, misalnya di hari ke-10 atau hari ke-11 lah. Dia kan hari ke-11 entah pagi, entah siang, entah sore. Netas itu kan nggak ini lain. Ada yang pagi, ada yang siang dan sore. Lihatlah hari ke-11 itu pagi-pagi,
Jika belum ada yang menetas, ambil saja telurnya semua, pindahkan ke inkubator penetasan. Insya Allah kalau tidak pagi, siang, atau hari ke-12, ke-13-nya dia akan menetas di inkubator tersebut. Jadi kita sifatnya tinggal menetaskan saja. Baiklah teman-teman, punya saya sudah ada alat inkubator penetasan seperti yang terlihat di atas sana. Itu adalah inkubator penetasan telur murai batu punya saya. Sangat sederhana, seperti nggak menjanjikan gitu kan, tapi ya ini saya pakai di saat indukan saya yang suka buang anak, yang jelas. Nah ini dia, kita lihat penampakannya dulu. Nah ini dia. Nah ini sederhana saja. Punya saya ini kita bongkar bagaimana cara membuatnya. Ayo. Nah inilah wujud penetasan telur murai batu punya saya yang sangat sederhana sekali teman-teman. Ini saya gunakan kotak glodok murai batu, ukuran ini 20, yang ini 30, lebar 20, tinggi yang dari sini ke bawah 30 cm, lebar 20. Sebetulnya tanpa ini bisa dengan kardus, dengan apa yang ada barang bekas di rumah seperti kardus atau triplek bekas atau papan bekas juga bisa. Ini karena sifatnya hangat, kardus pun hangat, jadi bagus. Baiklah kita bongkar ya teman-teman ya. Ini saya gunakan ini karena menghemat, tidak perlu banyak-banyak alat. Ini lampu 5 watt, kita pakai lampu 5 watt. Kemudian di dalam sini, di dalam glodok ini ada lagi kardus yang bisa masuk ke dalam ini. Yang jelas kardus ini bisa masuk ke dalam ukuran lebarnya 20, tingginya 30. Nah gitu ya teman-teman. Di dalam kardus ini teman-teman ya, ada beras. Tuh, kelihatan ada beras. Dan di dalam kardus ini, nah ini ada air. Nah, tuh ada air. Jadi beras ini kurang lebih banyaknya 2 tekong, kurang lebih ya teman-teman, 2 tekong. Dan ini airnya segini ukurannya, sedang. Ini penuhkan saja nggak apa-apa, yang penting jangan tumpah karena ini kardus. Ini kardus ini tadi beras, ini penyekat itu beras, sama untuk meletakkan air tadi. Jadi beras dengan air di dalam letakkan di dalamnya teman-teman. Nah begini jadinya. Nah, jadi tadi ini kotak glodok ukuran 20, ini tingginya 30 ya. Bisa dengan gunakan kardus juga. Kemudian sediakan lagi kardus yang bisa masuk ke dalam ini tadi. Disekat jadi 2. Ini penyekatnya.
Nah, disekat tuh jadi dua. Yang sebelah beras, yang sebelah untuk air. Isi air sekitaran ya hampir penuh, jangan penuh-penuh nanti tumpah. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam ini. Nah, ini kita naikkan, penutupnya ini kita naikkan. Nah, ini sudah begini, kita kasih lampu yang tadi. Kita kasih lampu ke dalam ganjel. Seperti itu ya teman-teman. Si lampu, jarak lampu sama beras ini berapa ya teman-teman? Itu perkiraan 15 cm teman-teman. Jadi lampu ke beras ini usahakan 15 cm. Dari lampu ke sini 15 cm. Boleh juga agak disudutkan begini ya. Ini lampu 5 watt untuk ukuran kotak seperti ini udah cukup teman-teman. Satu aja udah cukup. Nah, seperti itu. Ingat jarak ini 15 cm. Bagaimana cara untuk mengeramkan telur itu tadi di dalam inkubator ini? Caranya seperti ini. Lampu jelas harus dihidupkan. Ya, jelas lampu harus dihidupkan. Kedua, ini contoh ya teman-teman. Contoh ini telurnya. Contoh ini ya, kita ramkan ke ini, ke sini. Nah, megang telur ini usahakan atas sama bawah ya teman-teman. Atas sama bawah, jangan samping. Kalau nyamping nanti ketekan kuat pecah. Kalau gini nggak pecah ya teman-teman. Nah, harus dimasukkan. Sebelumnya kita oker dulu sedikit. Nah, kita masukkan. Baru kita kasih air tadi pakai ketembat ini teman-teman. Kasih air. Nah, diolesin, diputar. Nah, semua merata. Nah, diolesin. Dia habis itu agak ditimbun gini teman-teman. Nah, tapi jangan tenggelam. Begini. Nah, nanti sambil diputar pakai ketembat, pokok keliling dia diputar. Nah, begini. Nah, begitu teman-teman. Ini sehari untuk memutar membalik-balik telur ini pakai air ini tadi, dioles air tembat itu saya sarankan 4-5 kali dalam sehari teman-teman, sampai sore di bolak-balik. Kalau malam nggak perlu bolak-balik, nggak apa-apa teman-teman. Jadi pagi sampai sore bolak-balik. Setelah itu kita tutup gini teman-teman. Nah, yang tadi tuh setelah kita apain, kita tutup gini. Usahakan tutup ini lebih agak besar. Jadi potongan kardusnya agak besar. Nah, setelah tadi diputar, ya dioles dengan air, kita begini teman-teman tutup. Nah, ini tutup dengan menggunakan ya karton juga atau bekas semen, kardus semen. Tapi jangan tutup rapat ya teman-teman, jangan tutup rapat gini, nggak usah. Yang penting ada selah dia, ada lubang. Ini gunanya untuk kelembabannya supaya terjaga, maksudnya begitu. Nah, jadi tidak boleh terlalu rapat. Nah, nanti panas sekali.
jadi harus ada rongga. Nah begini ya teman-teman. Nah setelah ini ya sudah, begitu saja sampai waktunya menetas. Kalau yang sudah dirami 11 hari tadi, ini paling tinggal nunggu hari tersebut, entah pagi, entah siang, entah sore dia menetas. Kalau yang dari awal ya 11 hari atau 14 hari maksimal netas. Kalau memang dibuahi ya teman-teman. Nah, begitu teman-teman caranya. Nah baiklah teman-teman, itu tadi cara saya membuat glodok inkubator penetasan sederhana. Ya bagi Mas Wahyu, semoga video saya ini bermanfaat, bisa memberikan solusi. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika dalam hal penyampaian saya, pembuatan inkubator saya simple sekali ini dirasa kurang, ada yang berbeda, ya saya mohon maaf karena ini cara saya dan itu bisa menetas, sudah saya coba dan saya sudah pernah lakukan dan menetas. Ini sangat simple dan sederhana sekali, hanya menyediakan barang-barang bekas saja, nggak begitu banyak makan biaya. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah, semoga terselesaikan masalah ternaknya, masalah Mas Wahyu semoga terpecahkan dan terselesaikan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe agar video ini berkembang dan bisa memberikan sharing-sharing tentang ternak oleh batu. Oke, sampai sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.